Masalah keuangan jarang datang dari pengeluaran besar yang kelihatan, tapi lebih sering datang dari kebiasaan membeli yang kecil, sering diulang, tapi kita anggap normal. Dan setelah aku benar-benar review keuanganku secara detail, justru disitulah uangku paling banyak hilang. Nah, namaku Ninda, aku udah melewati beberapa fase hidup, dari single, gaji pas-pasan, sampai sekarang punya keluarga dan tujuan finansial jangka panjang. Di video ini aku mau share 9 kebiasaan membeli yang aku stop karena ternyata cuma buang-buang uang. Dan aku mau lurusin satu hal, berhenti beli ini bukan berarti hidup jadi susah. Bedanya, sekarang aku lebih sadar mana pengeluaran yang beneran kasih value dan mana yang cuma kebiasaan lama yang jadi bikin hidup lebih boros. Oke, kita mulai dari yang pertama, beli barang diskon. Ini konteksnya Indonesia banget. Setiap ada flash sale lah, 11-11 lah, 12-12. Rasanya tuh kayak sayang banget nih kalau nggak kita check out. Nah, biasanya yang dibeli itu ya barang-barang kayak apalah alat dapur lucu, botol minum yang lagi ngetren, organizer lah atau pouch-pouchan lah. Barang siapa tahu bisa kepake. Nah, awalnya mikir, wah murah nih, diskonnya gede. Tapi jujur aja, banyak yang dari barang itu akhirnya ya cuma disimpan, dipakai cuma sekali, atau nggak kepake malahan sama sekali. Nah, diskon itu emang bikin kita fokus ke harga bukan ke kebutuhan. Nah, dari situ makanya caraku pelan-pelan berubah. Sekarang aku bukan nyari barang pas sale, justru kebalikannya. Aku udah tahu duluan apa yang dibutuhin, barangnya aku masukin ke keranjang, dan sale itu cuma aku pakai sebagai momen buat check out. Nah, bukan momen buat nambah barang. Nah, kalau barang itu emang nggak ada di daftar awal, aku nggak masukin ke keranjang. Meskipun misalkan diskonnya kelihatannya menarik. Nah, sejak aku pakai cara ini, aku tetap bisa manfaatin diskon, tapi pengeluaranku jauh lebih terkontrol tanpa rasa kehilangan sama sekali. Yang kedua, beli skincare viral. Aku bukan anti self-care, aku juga masih pakai skincare. Tapi aku mau cerita, waktu aku ke Korea tahun lalu, aku sempet beli banyak banget skincare viral yang katanya harus beli, yang sering muncul di TikTok lah, yang dibilang cocok buat semua orang. Ya aku juga mikir sekalian di sini ya sayang lah kalau nggak beli. Nah masalahnya setelah dipakai ternyata banyak yang nggak cocok sama kulitku. Ada yang bikin beruntusan lah, ada yang terlalu keras lah, ada juga yang akhirnya cuma disimpan di lemari. Nah dari situ aku belajar viral itu belum tentu cocok, dan beli banyak karena FOMO seringnya malah kadang jadi kebuang-buang doang. Nah sekarang aku jadi jauh lebih simpel. Beli secukupnya sesuai kebutuhan tapi benar-benar cocok dan habis dipakai. Yang ketiga, beli kopi tanpa sadar frekuensi. Ini aku yakin banyak yang relate. Kalau waktu aku lagi WFH di Jakarta, demi dapetin semangat kerja, aku sering banget beli kopi. Ya pagi, satu. Siang ngerasa ngantuk, beli lagi. Sore, capek, beli lagi. Dan karena rasanya murah, aku jadi nggak ngerasa itu masalah. Nah padahal kalau dihitung, kopi 20-25 ribu, 3 kali sehari, itu bisa ratusan ribu per minggu. Nah belum lagi kalau kopinya kopi susu pakai gula. Masalahnya jadi bukan cuma masalah pengeluaran, tapi juga kesehatan karena konsumsi gula yang berlebihan. Aku nggak berhenti minum kopi, tapi aku berhenti minum kopi yang autopilot. Jadi sekarang aku minum kopi dengan sadar, dengan self-control, karena yang bikin uang bocor bukan kopinya, tapi kebiasaan kecil yang diulang tanpa mikir. By the way, kalau kamu relate sama topik ini, coba tulis pendapat atau cerita kamu di comment section ya, biar kita bisa saling belajar. Yang keempat, beli baju baru karena ngerasa bajunya itu-itu aja. Nah ini bukan soal meeting atau acara, ini lebih kayak ke keperasaan. Kok aku pakai baju itu lagi? Padahal bajunya masih bagus, masih layak. Cuman karena sering dipakai jadi berasa ngebosenin. Nah sekarang aku lebih pilih beli baju yang lebih jarang, tapi kualitasnya bagus, sesuai kebutuhan saat itu, dan tahan lama. Nah anehnya, dengan baju lebih sedikit, aku malah lebih puas dan gak impulsif. Yang kelima, upgrade handphone tiap tahun. Setiap ada seri baru keluar, rasanya kayak kameranya lebih bagus lah, OS-nya lebih cepat, lebih keren. Padahal handphone lama masih berfungsi, masih lancar, cuman kalah hype aja. Nah aku belajar, upgrade handphone itu salah satu pengeluaran besar yang sering lebih ke pengen, bukan ke perlu. Nah sekarang aku ganti handphone juga seperlunya pas emang udah perlu ganti. Biasanya bahkan sampai 5 tahun. Nah begitu aku stop ganti handphone terlalu cepat, uang yang bisa dialokasiin ke hal lain juga jadi jauh lebih besar. Yang keenam, subscription. Nah ini emang jebakan zaman sekarang. Tanpa sadar banyak pengeluaran bulanan kita datangnya justru dari subscription. Ya mulai dari subscription streaming lah, kadang bisa sampai 3 atau 4 aplikasi. Music streaming, aplikasi editing, tools produktivitas, courses, ya you name it lah. Nah yang paling sering kejadian ini adalah free trial, akhirnya jadi lupa cancel. Nah awalnya mikir, wah kecil, cuma segini. Padahal karena kepotong tiap bulan, jumlahnya tuh bisa lumayan banget. Nah sekarang kalau aku rutin
belum cek subscription, yang gak kepake aku stop. Yang masih free trial, langsung aku set di kalender kapan harus di cancel sebelum bayar. Dan efeknya kerasa banget, pengeluaran bulanan jadi lebih ringan. Yang ketujuh, beli barang buat jaga image. Ini relevan buat banyak orang dan sering terjadi tanpa kita sadari. Bukan selalu soal pengen pamer sebenarnya, tapi kadang cuman pengen tetap relate sama sekitar. Pengen nggak kelihatan ketinggalan. Ya contohnya bisa macam-macam ya, mulai dari jam tangan atau tas branded tertentu lah, gadget atau barang yang fungsinya sebenarnya sama tapi dipilih karena vibes-nya. Nah ini bukan karena bener-bener dibutuhin. Masalahnya uang yang kita keluarin buat ngejar image itu jarang banget ngasih rasa aman yang sesungguhnya. Karena rasa aman finansial itu nggak datang dari barang-barang yang kelihatan, tapi dari uang yang justru nggak kelihatan, yang siap dipakai saat kita benar-benar butuh. Nah begitu aku stop beli buat ngejar image dan jadi lebih minimalis, aku justru ngerasa lebih santai dan nggak lagi ngerasa harus ngejar apa-apa. Guys, kalau kamu mau join komunitas aku gratis dan dapetin template gratis untuk bantu kamu bangun kebiasaan baru, klik aja link di deskripsi. Nanti kamu akan diminta isi email buat dapetin update dari komunitasku dan akses template-nya. Jangan lupa pas file template-nya kebuka di Google Sheets, sebelum dipakai, klik file dan make a copy biar masuk ke Google Drive kamu. Yang kedelapan, beli barang murah yang cepet rusak. Contoh simpelnya ya, beli charger, beli 30.000, tapi rusak tiap 1-2 bulan. Setahun bisa beli 5-6 kali. Total akhirnya sampai 200 ribuan. Bandingin dengan charger 150-200 ribu, tapi bisa dipakai bertahun-tahun. Nah awalnya kelihatannya mahal, tapi jangka panjangnya justru lebih hemat. Nah sekarang aku selalu tanya, ini murah doang? Atau ini benar-benar hemat? Nah, ini juga bisa berlaku ke banyak barang yang biasanya kita kemakan sama murah dibandingkan dengan kualitas dan ketahanan jangka panjang. Yang kesembilan, beli lebih banyak cuma karena sayang ongkir. Nah ini jebakan yang kelihatannya kecil tapi sering banget kejadian. Ya misalkan contoh kalau paling sering buat aku pribadi ya, kalau lagi order makanan, awalnya mau pesen ya satu menu, terus mikir wah ini kayaknya ongkirnya kok segini ya, akhirnya jadi nambah minuman lah, akhirnya jadi nambah side dish, jadi nambah dessert, padahal sebenarnya nggak terlalu kepengen. Jadi bukan karena lapar tapi karena sayang kalau ongkirnya sama tapi pesanannya dikit. Jadi hal yang sama juga sering kejadian kalau misalkan lagi belanja online. Ya pas lagi scrolling barangnya jadi mikir ya ini sekalian aja deh beli lebih banyak biar ongkirnya jadi free gitu. Atau misalkan kayak lagi dapat gratis ongkir nih, jadi sayang aja kalau misalkan akhirnya nggak kepake. Nah akhirnya yang dibeli itu bukan cuma barang yang dibutuhin, tapi juga barang yang jadi tambahan yang sebenarnya bisa kita tunda atau bahkan sama sekali kita nggak perlu. Nah aku juga pernah ngalamin ini, pernah beli satu jenis pakaian yang karena banyak yang rekomendasiin dari teman-temanku, terus juga kelihatannya juga oke. Terus aku jadi sekalian beli beberapa karena mikirnya ya udahlah sekalian aja biar ongkirnya jadi worth it. Nah masalahnya setelah dicoba ternyata nggak cocok lah seperti yang aku awalnya bayangin. Nah makanya dari situ aku sadar bahwa uang yang kebuang itu bukan karena barangnya mahal, tapi karena beli terlalu banyak yang akhirnya jadi nggak kepake cuma demi ngerasa ongkirnya nggak rugi. Nah dari situ aku belajar lebih baik bayar ongkir lebih sering daripada sekali check out tapi banyak yang nggak kepake. Karena ongkir itu kan sebenarnya biaya, tapi barang yang nggak kepake itu malah jadi kebuang sia-sia. Setelah aku stop 9 kebiasaan membeli ini, hidupku tuh nggak jadi lebih susah. Aku tetap nikmatin hidup, tapi dengan uang sisa yang jauh lebih banyak setiap bulannya. Dan uang itu nggak aku simpen doang, aku pakai buat investasi, buat rasa aman, dan buat tujuan jangka panjang. Sekali lagi, ini bukan soal nahan uang, ini soal berhenti buang-buang uang di tempat yang nggak pernah ngasih value. Karena setiap uang yang nggak kamu buang hari ini, itu uang yang bisa kerja buat kamu di masa depan. Kalau dari 9 tadi ada satu yang paling kena, tulis di komentar nomor berapa dan kenapa. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.